kita juga terhubung dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Pak Joni Martinus. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Mas Radit, selamat pagi semuanya. Baik, Pak Joni, sudah ada informasi terakhir bahwa kecelakaan ini terjadi di Bandung. Penyebabnya apa pastinya Pak Joni? Baik, terima kasih ya. Memang dapat kami informasikan bahwa pada hari ini Jumat 5 Januari 2024 sekitar pukul 06.03 tadi ya, kami mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan kereta api yang melibatkan dua kereta api, yaitu antara kereta api Turangga dengan nomor perjalanan PLB 65A relasi dari Surabaya Gubeng menuju Bandung dengan kereta api komuter lain. Kereta api komuter lain dengan nomor perjalanan kereta api 350 dari stasiun Padalarang menuju Cicalengka. Nah, terjadi kecelakaan kereta antara dua kereta ini di antara stasiun Hauru Pugur dengan stasiun Cicalengka, tepatnya di kilometer 181. Seperti itu, Mas. Ya, di kilometer 181 begitu ya Pak ya, tepatnya terjadi. Betul. Ya, kalau tadi sempat beredar informasi bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh ada sesuatu yang menghalangi jalur kereta. Apakah itu betul? Bisa dikonfirmasi Pak Joni? Sejauh ini kami belum bisa memberikan ya keterangan terkait penyebab kecelakaan tersebut. Karena tentu ini harus kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan serta investigasi lebih lanjut ya dengan semua pihak-pihak terkait. Baik. Jadi Mas, dapat kami sampaikan juga saat ini kami melakukan upaya untuk tetap mengoperasikan kereta api ya dengan cara memutar. Artinya yang tadinya kereta api melewati rute jalur selatan dari Bandung menuju ke Tasikmalaya, kemudian Banjar. Saat ini kita lakukan upaya perjalanan memutar melalui utara, yaitu melalui Bandung menuju Cikampek dan menuju ke Kroya, seperti itu. Oke, baik. Artinya jalur ini biasanya memang jalur perjalanan kereta api menuju daerah timur begitu ya, di sebagian wilayah di Jawa Barat ya Pak Joni ya? Ya, betul. Ya. Jadi dia menuju ke arah ini ya, ke Bandung Tasikmalaya. Jadi rutenya dari Bandung, Cicalengka, kemudian juga Tasikmalaya dan Banjar. Nah, sekarang ini kereta-kereta yang melalui jalur tersebut ya, terutama kereta api jarak jauh, kita alihkan memutar menuju ke Cikampek dahulu, baru ke Kroya, seperti itu. Oke. Nah ini kalau biasanya menempuh waktu berapa jam, sekarang kalau misalnya mutar itu akan menambah waktu tempuh berapa lama Pak Joni? Ya, akan sampai jadi memang tentunya ini ada konsekuensinya ya dengan adanya memutar tersebut. Kereta api yang kita operasi secara memutar ini tentu akan ada waktu tambah perjalanan. Ya, seperti itu. Biasanya bertambah beberapa jam Pak? Berapa jam tambahan waktunya untuk biasanya kalau memutar begitu? Ya, kalau tambahan waktunya sekitar 2-3 jam ya. 2-3 jam ya Pak ya biasanya ya? Sekitar 2-3 jam. Oke. Ya, lalu tindakan-tindakan di lapangan Pak yang dilakukan kepada sejumlah kru juga dan penumpang kereta api yang terlibat kecelakaan ini apa saja sejauh ini Pak? Ya, saat ini tim kita ya, tim gabungan baik dari daerah wilayah Daop 2 Bandung, kemudian juga dari perbantuan dari daerah-daerah operasi lainnya, ini sedang melakukan upaya-upaya untuk bisa mengevakuasi. Tentunya target kita mengevakuasi semua penumpang yang ada di dua kereta tersebut ya. Kemudian juga kami sudah mengerahkan alat-alat berat ke lokasi sehingga jalur yang saat ini terhalang kita harapkan bisa kembali dilalui kereta api segera, seperti itu. Oke, artinya fokusnya sekarang ini untuk membersihkan dulu jalur dari kereta api yang terlibat kecelakaan ini ya Pak ya, sehingga bisa dilintasi kembali begitu. Ya betul, kan tentunya yang hal yang paling utama adalah kita akan ini ya
fokus pada keselamatan penumpang-penumpangnya, Ya. mengevakuasi dan melakukan upaya hal-hal yang terkait dengan keselamatan penumpang di dua kereta tersebut. Baik. Informasinya Pak, ada korban dari peristiwa ini baik penumpang maupun kru kereta api? Sejauh ini kami sedang melakukan pemeriksaan dan kita juga saat ini sedang menuju lokasi. Nanti update lebih lanjut akan kita informasikan. Oke, tadi kami sempat berkomunikasi juga dengan Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, bahwa ada 3 korban jiwa, yakni masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta. Atau apakah Bapak juga sudah menerima informasi itu? Sementara kami akan cek lagi Mas ya, kita Oke. akan pastikan dulu ya ke lokasi Oke. seperti itu. Dan pastinya kita akan update dok. Kita nanti akan di lokasi dan teman-teman media juga akan kita update langsung. Ya, kereta api Turangga dan kereta api dalam kota ini memiliki berapa gerbong Pak, masing-masing? Kalau Turangga itu ada sekitar 9 kereta ya, 9 kereta, lebih kurang 9 kereta. Ya kemudian juga kalau untuk kereta api lokal tadi atau komuter lain itu ada 7 gerbong. 7 rangkaian kereta ya. Sehingga yang terlibat kecelakaan ini total ada 16 rangkaian kereta begitu dari arah yang berlawanan begitu ya Pak Joni ya? Betul sekali. Ya. Pak Joni, lalu adakah kemungkinan dilakukannya evakuasi lebih cepat? Kira-kira evakuasi jika melihat kondisi seperti ini biasanya akan berapa lama dimungkinkan untuk bisa kembali clear begitu lintasan? Ya, tentu kami akan melakukan berbagai upaya ya untuk bisa melakukan evakuasi dan tidak hanya kepada penumpang-penumpang tapi juga terhadap rangkaian kereta api tersebut Mas. Tentu kami ingin secepatnya bisa melaksanakan itu sehingga upaya-upaya evakuasi penumpang dan upaya menormalkan kembali jalur KA itu bisa kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Joni Martinus telah berbagi informasi dengan kami. Nanti kami juga akan terus memperbaharui lagi informasi dari Anda. Sekali lagi terima kasih. Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus telah berbagi informasinya di Breaking News Kompas TV. Terima kasih.